Dari gelagatnya saja sudah bisa ditebak kalau pemilik motor ini posisinya itu santai. Artinya apa? Terlihat ya sedang bedulin jenggot ya. Sudah jelas posisinya santai. Tidak perlu ditanya pun sudah terlihat. Dan sekarang kalau posisinya santai, saya nggak perlu melakukan penyemprotan udara kompresor ke ruang mesin ini. Tapi bukan berarti saya harus memaksa kehendak saya ke pemilik motor mau disemprot atau tidak. Tetap saya tanya dulu. Karena yang saya utamakan adalah satu, kepuasan konsumen, ya kan? Itu yang saya utamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Bro semuanya. Kali ini saya kedatangan Satria FU melakukan penggantian oli mesin. Kenapa? Untuk penggantian oli mesin saja saya tutorialkan. Mengingat ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan Kang Bro terkait dengan cara penggantian oli mesin pada sebuah sepeda motor ya, di mana kadang ada perbedaan dari beberapa mekanik tentang tata cara melakukan penggantian oli mesin. Yang pertama, dari anjuran pabrikan ya, itu berdasarkan kilometer. Kemudian ada juga sebagian yang melakukan penggantian oli rutin itu berdasarkan hitungan waktu. Semua itu sah-sah saja selama untuk penghitungan waktu tanpa menggunakan hitungan kilometer itu harus berdasarkan feeling atau kebiasaan dari pemilik motor sendiri. Kemudian untuk penggantian oli yang berpatokan pada jarak tempuh itu memang lebih akurat dan lebih aman. Nah, di sini saya akan menyampaikan Kang Bro, cara saya melakukan penggantian oli mesin. Seperti ini yang saya lakukan ya. Ini motor baru saja melakukan perjalanan dan meminta saya untuk mengganti oli mesinnya. Jadi untuk kondisi mesin ini masih cukup panas. Itu langsung saya bongkar untuk olinya dan di situ terlihat sudah tinggal menetes saja ya. Tinggal menetes saja dan nanti saya akan buka bagian tutup olinya dan saya mungkin akan melakukan proses penuntasan atau pengeringan oli mesin yang tersisa di dalam sana dengan cara bisa saya diamkan saja beberapa menit sampai dia berhenti menetes, atau bisa juga saya semprot menggunakan udara kompresor. Itu semua tergantung kondisinya Kang Bro. Jadi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini, banyak kontroversi dengan cara penggantian oli mesin dari beberapa mekanik atau dari beberapa non mekanik. Maksudnya dari pemilik motor langsung, kemudian dari kawan-kawan mekanik yang lain mungkin ada perbedaan ya tentang cara penggantian oli mesin ini. Nah, untuk cara penggantian oli mesin yang saya lakukan seperti ini Kang Bro. Jika mesin dalam kondisi masih panas, itu bisa langsung dibuka untuk baut tap olinya. Kemudian kita tunggu sampai dia tetesannya itu berhenti. Ya, kalau misal masih menetes seperti ini, kemudian kita miringkan motor ya. Miringkan motor, kita cari titik terendah. Nah, itu terlihat masih mengalir kembali untuk olinya. Ya, masih terlihat semakin cepat untuk alirannya. Nah, itu saya miringkan ke sebelah kiri. Nah, saat oli masih menetes seperti ini, kita tunggu kembali sampai dia menetes pelan. Saat posisi dimiringkan ya, miringkan ke kiri. Tujuannya untuk mencari titik terendah lubang keluar dari oli ini Kang Bro, biar dia mengalir kembali. Nanti kalau sudah menetes kita posisikan seperti semula. Nah, itu sudah terlihat menetes.
tapi masih agak cepat. Kita tunggu sebentar lagi. Sampai benar-benar netesnya sudah pelan, kira-kira sudah pelan, kita kembalikan posisi motor ke semula. Udah ya, cukup ya. Oke, sekarang kita beralih ke sebelah kanan. Oke Kang Bro, untuk penutup oli sudah saya buka. Di sini biasanya saya tidak melakukan penyemprotan menggunakan udara kompresor Kang Bro. Pertama, alasan saya tidak menggunakan udara kompresor ya untuk membersihkan oli ini. Udara kompresor itu biasanya mengandung unsur air Kang Bro, berupa uap saat disemprotkan ke dalam sana. Nah, uap-uap tadi nanti kalau terkumpul di dalam sana bisa menjadi sebuah titik air yang akhirnya bisa menetes juga nanti. Jadi tetesan air tersebut nanti akan bercampur dengan oli yang baru. Dengan kata lain, oli baru akan terkontaminasi dengan air. Itu alasan saya tidak melakukan penyemprotan. Kemudian untuk alasan kedua, saat dilakukan penyemprotan Kang Bro, untuk bagian pelumas yang ada di dalam sana akan keluar lebih banyak. Artinya benar-benar bisa dikatakan hampir keluar semua, walaupun tetap masih ada sisa-sisa yang melapisi di bagian komponen-komponen dalam mesin. Jadi nggak mungkin ya disemprot kemudian bersih total, itu nggak mungkin Kang Bro. Itu nggak bakal terjadi. Terbukti saat kita melakukan bongkar mesin ya, oli sudah dikuras, sudah disemprot, kemudian kita bongkar mesin total, tetap di dalam komponen mesin itu masih terlapisi oleh oli. Artinya apa? Penyemprotan udara kompresor ke bak mesin ini tidak membuat oli itu akan benar-benar kering kayak dicuci, itu nggak mungkin Kang Bro. Nah, itu alasan yang kedua ya. Jadi saya menghindari biar oli tidak terlalu banyak keluar semua. Masih ada sisa-sisa oli yang melapisi bagian komponen tersebut. Ya, itu alasannya. Kemudian dengan cara yang saya lakukan ini bukan berarti saya tidak pernah melakukan penyemprotan. Saya bilang tadi di awal tergantung kondisinya ya. Kalau misalkan dari yang punya motor itu posisinya terburu-buru, ingin segera melanjutkan perjalanan kembali, mungkin akan saya bantu menggunakan semprotan udara kompresor. Dengan tujuan supaya lebih cepat tuntasnya. Baru langsung kita isi oli yang baru. Seperti itu alasannya. Kalau misal memang buru-buru, saya bantu dengan udara kompresor. Tapi kalau posisi pemilik motor santai, nggak keburu-buru, biasanya saya diamkan seperti ini. Sampai dia melambat untuk posisi menetesnya. Baru saya tutup baut tap olinya, saya masukkan olinya kembali. Dan ini untuk pemilik motor berada di sebelah motor ini Kang Bro. Boleh dilihat itu. Dari gelagatnya saja sudah bisa ditebak. Kalau pemilik motor ini posisinya itu santai. Artinya apa? Terlihat ya sedang bedulin jenggot ya. Sudah jelas posisinya santai. Tidak perlu ditanya pun sudah terlihat. Dan sekarang kalau posisinya santai, saya nggak perlu melakukan penyemprotan udara kompresor ke ruang mesin ini. Tapi bukan berarti saya harus memaksa kehendak saya ke pemilik motor mau disemprot atau tidak. Tetap saya tanya dulu, ini mau disemprot apa enggak Mas? Jangan terpengaruh dengan omongan saya. Mas, mau disemprot apa enggak usah? Oke, jawabannya enggak usah. Kalau misal dia minta disemprot, saya semprot Kang Bro. Jadi saya sebenarnya tidak memaksakan pendapat saya itu harus selalu diikuti oleh konsumen. Karena yang saya utamakan adalah satu, kepuasan konsumen, ya kan? Itu yang saya utamakan. Kalau dia, wah saya biasanya disemprot Mas, saya semprot. Tapi kalau dia bilang nggak usah disemprot, nggak apa-apa,
ya tidak saya semprot, karena memang biasanya saya seperti itu saat proses melakukan penggantian oli mesin. Nah kemudian Kang Bro, untuk proses penggantian oli mesin pada saat kondisi mesin dingin itu beda lagi Kang Bro. Penggantian oli mesin pada saat mesin masih dingin yang biasa saya lakukan Kang Bro, saya tetap menyalakan motor walaupun cuma 5 menit. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuan saya menyalakan motor kurang lebih 5 menit supaya oli mesin dalam mesin itu bersirkulasi kembali ke area head dan melumasi semua bagian komponen yang ada di dalam mesin ini. Kemudian jika oli bersirkulasi, maka endapan-endapan yang tadinya mengendap Kang Bro itu akan tercampur kembali, akan membaur kembali dan akan mudah keluar untuk kotoran yang sudah teraduk di dalam mesin tadi. Begitu mesin nyala, otomatis kan oli berputar, bersirkulasi, kemudian endapan kotoran-kotoran yang tadi sudah mengendap itu akan terlarut kembali bersama oli. Nah setelah 5 menit kurang lebih dinyalakan, langsung kita buka baut tap olinya, kemudian kita biarkan oli keluar. Seperti itu Kang Bro kalau saya dalam kondisi mesin dingin. Terkadang ada juga yang bukan mekanik ini ya, atau orang awam, ada yang sudah punya apa istilahnya, sudah susah dirubah karena sudah biasa seperti itu Kang Bro. Mengganti oli mesin itu biasanya motor itu dalam kondisi dingin dan sudah didiamkan dalam 1 hari 1 malam. Pernah kejadian karena kondisi jarak rumah dari pemilik motor dengan bengkel saya itu dekat. Dari rumah itu didorong Kang Bro, pagi hari didorong ke bengkel tanpa menyalakan mesin. Nah saya pikir motornya mogok atau kehabisan bensin atau kenapa. Ternyata cuma mau ganti oli Kang Bro. Jadi motor sudah didiamkan 1 malam dan dia minta saya langsung membuka untuk baut tapnya. Nah sekarang coba dibandingkan posisi mesin yang baru saja menyala dan oli bersirkulasi dengan oli yang sudah diam 1 malam. Kira-kira kotorannya akan keluar lebih banyak mana antara yang baru dinyalakan dengan yang sudah mengendap 1 malam? Pertanyaan saya sederhana saja Kang Bro. Silakan dijawab di kolom komentar ya. Kalau menurut pandangan saya, kotoran itu akan keluar lebih banyak dalam kondisi mesin yang baru saja dinyalakan. Karena apa? Yaitu tadi, kotoran yang bersifat logam-logam lembut itu akan teraduk bercampur kembali dengan oli, dan pada saat kita buka baut olinya itu akan ikut keluar karena sudah bercampur dengan oli. Sedangkan yang diendapkan, yang didiamkan 1 malam itu yang bersifat serbuk atau logam, bisa besi, bisa aluminium, itu dia akan mengendap di bawah, dan pada saat kita langsung membuka baut tapnya itu yang keluar cuma oli Kang Bro. Kotoran itu tidak akan terbawa oleh oli yang keluar. Jadi alasan saya seperti itu ya. Kenapa untuk kondisi mesin dingin tetap saya nyalakan terlebih dahulu. Sekali lagi, untuk proses penggantian oli ini terlihat sepele Kang Bro, namun menurut pengamatan saya sangat kontroversi ya. Antara bengkel satu dengan bengkel lainnya memiliki pendapat dan cara masing-masing. Silakan diikuti cara saya. Jika cara saya ini sekalian rasa memang bagus atau lebih baik dibandingkan dengan cara-cara yang tadi saya utarakan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel saya ini supaya lebih cepat berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe pastinya buat yang belum subscribe. Serta aktifkan selalu tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video-video terbaru. Menggunakan udara kompresor untuk mempercepat proses penuntasan sisa-sisa oli yang ada di dalam mesin itu bukanlah sebuah kesalahan yang fatal Kang Bro. Makanya saya terkadang juga menanyakan hal ini kepada konsumen, mau disemprot dengan udara kompresor atau tidak. Jika konsumen menghendaki untuk
melakukan proses penyemprotan, maka akan saya semprotkan. Karena apapun alasannya, kepuasan konsumen adalah tetap menjadi prioritas utama. Dan kita sebagai mekanik yang bersifat melayani, maka kita harus dan wajib selalu menjaga kualitas pelayanan kita terhadap konsumen. Seperti itu, Kang Bro. Jika ada salah tutur kata yang saya ucapkan, saya minta dimaafkan. Dan akhir kata, saya silakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.